Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurahmianti. Saya dari kelas 5 GPJKR. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Manajemen. Apakah manajemen itu? Manajemen menurut ahli dari Dev dan Marsik pada tahun 1998 mengarahkan manajemen sebagai proses pencapaian dari target organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrol sumber daya organisasi. Lanjut, apakah manajer itu? Manajer adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Next, mengapa mengejar karir di manajemen? Ya, karena manajer biasanya mengontrol fungsi dari masing-masing bagian, seperti merekomendasikan kenaikan gaji atau promosi, membuat sumber daya manusia jadi lebih efektif, menentukan beban kerja. Di sini juga ada prinsip manajemen dan struktur organisasi. Yang pertama, struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Terus, pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif diorganisir oleh fungsi. Dan yang terakhir, tentang kendali harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi. Lalu ada langkah-langkah prosedur untuk pengembangan badan organisasi. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan organisasi. Yang kedua, aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Yang ketiga, mengatur unit fungsional yang diidentifikasi menjadi unit-unit pengelolaan yang tepat seperti departemen. Yang keempat, siapkan model struktur organisasi dan melakukan uji coba. Yang kelima, merevisi model yang diterima ke dalam input cahaya. Dan yang keenam, aturlah tujuan ke unit fungsional yang bermakna. Administrasi olahraga. Administrasi adalah kegiatan tata usaha kantor dan pelayanan. Sedangkan dalam pengertian luas, ada dalam 3 sudut, yaitu proses. Proses merupakan keseluruhan bagian dari proses, melalui dari pemikiran, perencanaan, pengaturan, pergerakan, pengawasan, sampai juga dengan tujuan. Lalu ada fungsi atau tugas, merupakan keseluruhan dari bagian tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang berkedudukan sebagai administrator. Lalu yang ketiga, kepranataan atau institusi. Melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu, misalkan lembaga perbankan, maka akan ada orang-orang yang melakukan kegiatan perbankan dalam lembaga itu. Next, di sini ada motivasi. Motivasi di sini ada karakteristik dari sebuah motivasi kerja, yaitu kemampuan dalam meningkatkan pelayanan dan prestasi, menetapkan tujuan, motivasi yang menumbuhkan semangat dan keyakinan bersama, fokus pada mempromosikan sikap positif, dan menurut Maslow, motivasi sebagai hierarki 5 kebutuhan. Lalu ada implikasi bagi organisasi menurut Nadler dan Lawler adalah ada 3. Yang pertama, memperoleh apa yang mereka imbalkan, bukan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, pekerjaan itu sendiri secara intrinsik dapat menjadi imbalan. Dan yang ketiga, superior langsung memainkan peran penting dalam proses motivasi. Next, ada motivasi kerja menurut Richard M. Stairs dan Lyman Porter. Ia menjelaskan bahwa manajer harus secara aktif dan dengan sengaja harus memotivasi bawahannya.
Lalu, manajer harus memahami kekuatan dan kelemahan sendiri sebelum berupaya merubah perilaku orang lain. Terus, manajer harus menyadari bahwa karyawan mempunyai motif dan kemampuan yang berbeda-beda. Lalu, imbalan harus dikaitkan dengan prestasi, bukan dengan pertimbangan senioritas dan pertimbangan lainnya. Terus, pekerjaan harus dirancang untuk memberikan tantangan dan variasi, dan bawahannya harus menyadari apa yang diharapkan dari dirinya. Lalu, manajemen harus membantu perkembangan suatu kultur organisasi yang berorientasi pada prestasi. Terus, manajer harus dekat dengan karyawan dan menyelesaikan masalah. Adanya kerjasama aktif, karyawan harus diusahakan untuk memperbaiki keluaran organisasi. Oke. Di sini ada definisi administrasi menurut penulis Indonesia. Yang pertama ada Delinggi. Pada tahun 1965, halaman 9, dia menjelaskan, administrasi adalah segenap rangkaian penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Lalu Sutarto, dia menjelaskan, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Sondang P. Siaga, dia menjelaskan, administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dari Naglim Purwanto pada tahun 1975, halaman 12. Ia menjelaskan bahwa administrasi adalah suatu proses keseluruhan dari semua kegiatan bersama. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi mengandung unsur-unsur adanya orang-orang, adanya pedoman atau petunjuk, adanya kegiatan-kegiatan, adanya kerjasama, adanya rasionalitas, adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi, administrasi adalah aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.